warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nonformal Podcast Pembelajaran PKBM atau Belajar Kapan Saja, di mana saja. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Siska Abriliani sebagai tutor matematika paket C di PKBM atau Seperti biasa, kita akan membahas materi matematika lebih ringan dan lebih menyenangkan serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih mudah dalam memahaminya. Hari ini kita akan membahas modul 2 paket C di kelas 10 yang berjudul Memulai Bisnis. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum melihat video pembelajaran modul pertama, bisa dilihat di linknya di sini atau di deskripsi di bawah, karena nanti materi modul 2 ini akan berkaitan dengan modul 1, yaitu persamaan linier 3 variabel. Yaitu yang pertama unit 1 tentang penggunaan dan strategi sistem persamaan linier dalam dunia usaha dan masalah sehari-hari, serta penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan linier 3 variabel. Tujuannya untuk mengetahui materi tentang konsep dan sistem persamaan linier 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari, serta penyelesaian masalah konseptual yang kita hadapi yang berkaitan dengan persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum memutuskan untuk memulai berjualan atau berbisnis, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang peluang. Peluang ini digunakan untuk memprediksi jenis dan jumlah kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh konsumen atau pasar. Nilai peluang ini sendiri ditentukan oleh berdasarkan data atau harga pasar sebelumnya. Jadi dalam berjualan atau berbisnis, untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang memadai, kita perlu menentukan harga jual yang kompetitif dengan harga pasar atau harga barang yang sama di luar. Jadi kompetitif di sini maksudnya yaitu dapat bersaing harganya tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah. Karena kalau terlalu mahal nanti akan mempengaruhi tingkat pembelian konsumen akan semakin sedikit atau kecil. Sebaliknya, kalau misalkan harga yang kita tetapkan itu lebih rendah daripada harga pasar, kemungkinan keuntungan yang kita dapat akan juga lebih kecil. Atau bisa juga yang lebih parah itu bisa mengalami kerugian. Nah, di sini untuk menentukan harga barang yang akan kita jual ke luar, yaitu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu biaya produksi, biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Misalkan membutuhkan berapa banyak karyawan, membutuhkan berapa banyak waktu untuk memproduksinya. Yang kedua yaitu biaya bahan yang digunakan. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jangan sampai harga bahan yang kita gunakan itu lebih mahal daripada harga yang kita jual. Yang ketiga yaitu menentukan laba yang kita inginkan. Dengan menentukan laba yang kita inginkan terlebih dahulu, kita bisa menentukan harga jualnya lebih pasti. Nanti saya akan beri contoh untuk lebih mudah memahaminya. Dan yang terakhir adalah serta harga pesaing di luar. Seperti yang saya bilang tadi, harga pasar di luar dengan harga kita, perbandingannya itu sangat menentukan jumlah konsumen yang akan memakai produk yang kita jual. Nah, di sini pengetahuan dan konsep matematika banyak digunakan atau diterapkan dalam menentukan harga jual. Di sini saya akan beri contoh, misalkan Anda mempunyai usaha jus buah. Misalkan tiba-tiba usaha jus buah Anda itu mendapatkan pesanan 100 porsi untuk acara perpisahan. Nah, maka berapa yang harga jual yang harus saya tentukan untuk menjual 100 jus buah tersebut? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan harga barang yang kita gunakan. Jadi harga bahannya dulu digunakan berapa. Setelah itu menentukan harga produksi dan harga yang lain-lain, sehingga nanti kita akan bisa menentukan harga jual. Nah, misalkan saya tetapkan, dan misalkan di sini saya beri contoh untuk membuat atau memproduksi 100 cup jus buah itu diperlukan biaya sekitar Rp400.000. Maka berapakah harga jualnya? Pertama kita akan menentukan dulu harga bahannya. Misalkan di sini kita tentukan harga bahannya itu Rp250.000. Setelah itu harga produksi atau biaya produksi pembuatan jus tersebut. Misalkan di sini kita membayar pekerja sebesar Rp100.000. Nah, untuk harga lain-lain misalkan sewa tempat sebesar Rp50.000. Jika kita menentukan atau menginginkan keuntungan atau laba dari penjualan 100 cup jus tersebut sebesar 15%,
Maka berapa harga jualnya? Yang pertama kita harus menentukan 15% dari Rp400.000. 15% dari Rp400.000 adalah Rp60.000. Jadi biaya yang kita perlukan sebesar Rp460.000. Biaya ditambah dengan laba yang kita inginkan, yaitu sebesar Rp460.000. Jadi kita bisa menentukan untuk harga jual jusnya per cup itu sebesar Rp4.600. Per cupnya harganya Rp4.600. Di situ kita dalam berjualan kita pentingnya harus menentukan biaya produksi, biaya bahan dan lain-lain, serta juga keuntungan yang kita inginkan agar laba yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Dan untuk persamaan linear 3 variabel ini, saya akan memberikan contoh mengenai penjualan yang ada di pasar. Misalkan di toko buah, kan ada berbagai macam jenis buah. Misalkan ada seorang anak bernama Zahra yang membeli buah, yaitu 1 kilo jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel seharga Rp33.000. Dan Dito membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel seharga Rp23.500. Dan Nanda membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, serta 3 kg apel seharga Rp36.500. Maka berapakah harga buah per itemnya? Berapakah harga 1 kilonya? Maka kita akan menyelesaikan atau mencari menggunakan metode sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam persamaan ini, sebelum kita menghitungnya, kita harus menentukan variabelnya. Misalkan di sini variabel jeruk kita lambangkan dengan X. Variabel salak kita lambangkan dengan Y, dan variabel apel kita lambangkan dengan Z. Setelah itu, kalimat tersebut kita ubah dengan angka matematika. Jika tadi Zahra membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel seharga Rp33.000, maka angka matematikanya yaitu X plus 3Y plus 2Z sama dengan Rp33.000. Lalu Dito membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel Rp23.500. Kita ubah menjadi X plus 3Y plus Z sama dengan Rp23.500. Kemudian Nanda kita ubah menjadi X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp36.500. Nah, setelah kita ubah kalimat tersebut ke dalam bentuk matematika, setelah itu kita menggunakan dua cara, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Eliminasi ini dengan cara dikurangi. Kita ke persamaan yang pertama dan kedua. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500. Nah, setelah itu kita eliminasi. Yang persamaan pertama kita kalikan 2. Yang persamaan kedua tetap atau kita kalikan 1. Jadi di sini kita akan menghilangkan dulu X-nya atau variabel jeruknya. Setelah dikurangi 2X kurangi 2X hasilnya 0, 6Y dikurangi Y hasilnya 5Y, 4Z dikurangi Z hasilnya 3Z, dan 66.000 kita kalikan 2. Jadi 66.000 dikurangi 23.500 sama dengan 42.500. Jadi kita dapat persamaan yang sederhana yang pertama, yaitu 5Y plus 3Z sama dengan Rp42.000. Nah, itu kita simpen dulu. Selanjutnya kita eliminasi persamaan yang selanjutnya, yaitu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 36.000. Lalu kita eliminasi, kita kurangi. Karena di sini X-nya sudah sama, tidak perlu kita kalikan, langsung kita kurangi. 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y. 2Z dikurangi 3Z sama dengan minus. Jadi Y dikurangi Z sama dengan Rp3.500. Setelah kita eliminasi persamaannya satu persatu, lalu persamaan yang sederhana tadi kita eliminasi lagi, yaitu 5Y plus 3Z sama dengan 42.500.
Y dikurangi Z sama dengan 3.500. Ketika di sini kita akan menghilangkan variabel Z-nya, maka yang persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Jadi 15Y dikurangi 3Z sama dengan minus 10.500. Setelah itu kita kurangi, jadi 8Y sama dengan 32.000. Jadi Y sama dengan 32.000 dibagi dengan 8 sama dengan Rp4.000. Jadi harga variabel Y-nya yaitu Rp4.000. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa harga 1 kg salak sama dengan Rp4.000. Itu baru harga salaknya. Kemudian kita cari harga jeruk dan apelnya dengan menggunakan metode substitusi, atau kita masukkan tadi yang harga yang sudah kita ketahui itu ke persamaan yang selanjutnya. Pertama kita akan substitusikan Y-nya untuk mencari harga Z. Persamaannya tadi Y dikurangi Z sama dengan minus 3.500. Jadi di situ Y-nya 4.000, jadi 4.000 dikurangi Z sama dengan minus 3.500. Jadi Z-nya adalah 4.000 ditambah 3.500 sama dengan 7.500. Jadi harga 1 kg Z atau apel, harga 1 kg variabel Z atau apel itu sama dengan Rp7.500. Nah, di situ kita mengetahui harga dua variabel sudah. Jadi yang pertama tadi variabel salak seharga Rp4.000. Kemudian variabel apel atau Z seharga Rp7.500. Nah, selanjutnya untuk mengetahui harga variabel jeruk atau variabel X, kita menggunakan substitusi lagi. Jadi persamaan selanjutnya kita substitusikan, yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500. Jadi tadi Y-nya sudah diketahui dan Z-nya juga sudah diketahui. Jadi kita substitusikan, kita masukkan 2X plus 4.000 ditambah 7.500 sama dengan 23.500. 2X sama dengan 23.000 dikurangi 11.500. Jadi X sama dengan, jadi 2X sama dengan Rp12.000. Jadi nah variabel harus sendirian. Jadi X sama dengan 12.000 dibagi 2 sama dengan Rp6.000. Jadi harga variabel X adalah Rp6.000. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa harga 1 kg jeruk sama dengan Rp6.000. Nah, setelah kita substitusikan dan dieliminasikan, kita bisa mengetahui harga masing-masing item atau masing-masing buah per kilonya, yaitu harga 1 kg jeruk Rp6.000, harga 1 kg salak Rp4.000, dan harga 1 kg apel Rp7.500. Nah, dari situ kita bisa mengetahui harga masing-masing. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai penerapan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.